Yang pertama adalah catatan saya mengenai sirkuit Mandalika. Kita ke depannya ini Pak Dirut harus memastikan agar sirkuit Mandalika itu tidak hanya kita harus meningkatkan event-event. Jadi event itu tidak hanya pada bulan Maret dan bulan Oktober. Ya Pak Dirut ya. Kemudian juga kontrak daripada Mandalika ini untuk MotoGP ini kan 10 tahun ya Pak ya. 10 tahun, setahu saya 10 tahun. Nah, ini kan sementara investasi yang dilakukan ini adalah investasi jangka panjang. Nah, ini harus ada planning ke depan. What next? Ya kan, after 10 years ini seperti apa? Kalau enggak ini nanti jadi hambalang kedua, hambalang ketiga Pak. Terlantar begitu saja. Jadi tugas InJourney ini tidak mudah dalam hal ini Pak Dirut. Kemudian catatan saya mengenai pariwisata. Kita tahu memang kunjungan pariwisata kita pada saat ini sudah meningkat. Namun belum kembali ke dalam kondisi normal, kan begitu Pak. Oleh karena itu mesti ada inovasi-inovasi baru bagaimana kunjungan pariwisata kita ini tidak misalnya tidak sama pun dengan tahun 2019 sebelum pandemi, at least mendekati Pak. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita lihat negara tetangga kita, mereka sudah kembali Pak. Bayangkan Thailand itu tahun 2022 mereka itu sudah kedatangan 11 juta wisman Pak. Malaysia 10 juta, Singapura 6,3 juta. Sementara perkembangan kita belum begitu banyak. Jadi oleh karena itu InJourney nggak bisa bersantai-santai dalam hal ini Pak Dirut, harus tancap gas nih Pak. Bagaimana kita juga tidak kalah dengan negara-negara tetangga kita dalam mendatangkan wisatawan-wisatawan yang ada. Pak Dirut, saya belum melihat optimalisasi di dalam sinergisitas antara perusahaan-perusahaan di bawah holding InJourney ini. Yang pertama, saya buka websitenya Bapak, InJourney. Saya nggak tahu, saya buka website InJourney, itu dalam bahasa Indonesia, Pak. We are not selling to Indonesian people, gitu loh. Those facilities yang ada, itu dalam bahasa Indonesia, orang asing nggak tahu InJourney. Orang asing nggak bisa baca. Jadi, Bapak harus merubah nih. Bapak punya injourney.com ini informasinya harus dirubah. Sebenarnya pada tahap seluruh bahasa official internasional itu sudah ada mengenai InJourney ini dan perusahaan-perusahaan di bawah InJourney ini. Kemudian saya tidak lihat cross-selling yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sesama InJourney ini. Contohnya, websitenya InJourney aja lah. Website Bapak itu tidak link ke HIG, tidak link ke ITDC, tidak link ke bawah Angkasa Pura, tidak link kepada perusahaan-perusahaan di bawah Bapak. Harusnya ketika buka perusahaan InJourney, mereka bisa lihat informasi mengenai Hotel Indonesia, mereka bisa lihat informasi mengenai TWC dan lain-lain. Nah ini harus dilakukan. Itulah gunanya holding. Kalau enggak untuk apa ada holding? Sinergisitas di dalam marketing. Kan itu Pak. Kemudian sama di grup Hotel Indonesia Group websitenya, saya lihat tidak saling menjual. Misalnya saya ke Bali, kemudian saya mau ke Jogja, harusnya informasi di Hotel Indonesia Group yang Bali itu terdapat informasi link ke hotel-hotel BUMN lainnya di tempat lain. Jadi ketika saya mau pergi, saya tahu, oke, dari Bali gue nih mau ke Jogja, gue tinggal di hotel mana. Saya senang dan puas dengan services dari HIG. Saya cari lagi, oh Jogja, there is a BUMN hotel, ada ini. Ini nggak ada. Jadi you are not doing cross-selling marketing di dalam hal ini, sementara itulah fungsinya holding. Holding tidak melakukan proyek gitu loh. Holding melakukan bagaimana efisiensi dan sinergisitas itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian Hotel Indonesia, saya ingin memberi masukan. Kita kan tahu yang namanya Hotel Group, Marriott Bonvoy. Itu di websitenya Marriott Bonvoy, itu kita mau bikin reservasi untuk hotel di mana aja tuh bisa. Dan Hotel Indonesia ini harus punya kartu membership.
Hotel Indonesia, kalau saya punya kartu Marriott, ya kan itu kalau tinggal di ini, kalau kita udah platinum, kita dapat upgraded automatically ke suite dan lain-lain, dan cross selling. Tirulah Marriott Bonvoy itu di dalam membership mereka. Apa manfaat menjadi member? Jadi ketika orang ini, gue mau nambahin, gue punya poin, kan begitu. Gue mau tinggal tetap di hotel BUMN supaya poin saya banyak. Ketika saya mencapai tahap platinum card atau gold, itu saya bisa dapat free updating, saya dapat free breakfast, saya dapat room night free. Nah ini harus ada. Kalau nggak, ngapain punya Hotel Indonesia Group, tapi tidak punya card holding itu untuk semua. Ini harus dilakukan, Pak Doni. Banyak sekali saya lihat hal-hal yang belum dilakukan oleh holding-holding ini di dalam melakukan cross-selling antar holding. Kemudian ada akord yang bisa dicontoh, Bu. Itu Hyatt, ya kan, istilah dia World Cup atau Hyatt itu. Marriott Bonvoy. Itu harus dibuat oleh oleh Hotel Indonesia dalam hal ini. Kemudian mengenai bahana, udah selesai Pak Doni, jangan tegang dulu. In-journey udah selesai. Mengenai bahana. Ya, memang saya melihat dari apa yang dipresentasikan oleh Bapak tadi, unit bis PMN, kan begitu Pak. Bagaimana untuk migrasi daripada Polis Jiwasraya ke IFG Live, kan begitu Pak. Ya pada dasarnya supaya ini cepat selesai, saya dukung, begitu Pak. Kalau enggak, ini berlarut-larut, kompleksitinya itu akan semakin besar ke depannya. Namun demikian Pak, tadi Bapak katakan berdasarkan instruksi Presiden, saya catat di sini Pak. Bapak harus melakukan negosiasi terhadap orang-orang yang belum mau, ya kan, mengikuti program yang Bapak lakukan. Saya pengen tahu Pak, sebenarnya yang menolak restrukturisasi itu berapa sih nilainya Pak? Kemudian siapa-siapa aja sih yang menolak ini, gitu loh Pak. Nah itu juga saya pengen tahu. Terus Bapak tadi menyinggung mengenai pengembangan usaha Bapak nanti kepada dana pensiun juga. Bapak sampaikan tadi. Hati-hati Pak. Saya nih dana pensiun kita nih bomnya belum meledak aja di Komisi 6 dana pensiun ini gitu. Bahwa kita riweh sekali dana pensiun ini dan utangnya begitu besar. Ya kan 12T apa berapa kalau saya nggak salah itu Pak, yang belum diselesaikan. Nah ketika Bapak nanti akan membuka pengembangan usaha ke dana pensiun ini, nah saya ingatkan, saya ini kan agar benar-benar hati-hati Pak, jangan terjadi ya kan sebelum selesai bom di dana pensiun yang satu ini Bapak mau mengembangkan lagi kepada dana pensiun. Tadi Bapak katakan selain daripada PNN bahwa program yang Bapak akan lakukan ini ada catatan saya ini tambahannya sitaan tipikor ya Pak ya. 3,1 atau 3,6 tadi? Oh 3,56, oke. 3,56 kemudian ditambah dengan fundraising. Di tahun 2023 Bapak mengatakan, saya ingin tahu perkembangannya seperti apa. Yang dana sitaan aset sitaan ini dengan dana fundraising ini seperti apa perkembangannya. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.